Pemilu kada akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Walaupun sudah ada beberapa orang yang muncul menjadi kandidat ke permukaan, namun partai politik di Banjarmasin nampaknya masih menyimpan erat siapa yang bakal dicalonkan. Bahkan ada beberapa orang kandidat yang sudah memasang gambar di beberapa titik di kota Seribu Sungai ini. Pemilu kada akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Walaupun sudah ada beberapa orang yang muncul menjadi kandidat ke permukaan, namun partai politik di Banjarmasin nampaknya masih menyimpan erat siapa yang bakal dicalonkan. Bahkan ada beberapa orang kandidat yang sudah memasang gambar di beberapa titik di kota Seribu Sungai ini. Sekretaris DPD Partai Golkar Banjarmasin, Matnor Ali, wetakoni Prima TV jelang tengah hari Selasa 9 Juni 2020 memadahkan, bila Partai Golkar kada akan menjadi penonton pada Pilkada tahun 2020 ini karena memiliki kader-kader terbaik yang bisa untuk ditampilkan nang kaya Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin Ananda Wan kader Partai Golkar Yuni Abdi Nur Sulaiman. Ditegaskan Matnor Ali, kedua kader tersebut diminati oleh calon lain dari luar Partai Golkar. Nang kaya Ananda pernah disandingkan dengan Habib Banua, begitu juga Yuni Abdi Nur Sulaiman dengan Haris Maki. Spekulasi ini menurut Matnor Ali merupakan hal biasa dalam dunia politik. Namun hingga kini DPD Partai Golkar masih belum mengeluarkan surat keputusan untuk menunjuk siapa yang nantinya akan dipilih menjadi calon kepala daerah pada pemilu kada 2020. Komunikasi politik dengan calon one parpol lain terus dilakukan, mengingat Partai Golkar Banjarmasin hanya memiliki 6 kursi di DPRD Banjarmasin, sehingga perlu berkolaborasi dengan parpol lain untuk memenuhi syarat mengusung calon kepala daerah atau wali kota wan wakil wali kota Banjarmasin. Semua kader itu bagus, Pak Yuni juga bagus, Nanda juga bagus, mempunyai kans, mempunyai kualitas yang bagus juga ya. Demikian juga Pak Yuni ya, kan ada berkaitan dengan tokoh dunia juga sama-sama. Jadi semua itu kader terbaik semua ya. Tidak ada kita mengatakan bahwa si ini kurang baik, ini kurang baik. Nah, siapapun nanti yang menjadi itu harus kita dukung. Apakah nanti Nanda menjadi ketua, menjadi yang kita diputuskan oleh partai, apakah saudara Yuni ya, saudara Yuni nanti yang maju yang mewakili Partai Golkar Kota Banjarmasin misalnya, apapun nanti semuanya kita dapat. Partai kader terbaik itu apapun keputusan partai harus kita dukung. Tidak ada yang harus membelok, tidak ada yang harus kita membangkang, asal memang itu memang keputusan partai. Kebijakan yang tertinggi itu adalah kebijakan partai. Kader yang terbaik itu adalah harus manut turut dengan kebijakan partai. Seperti itu kan? Itulah salah satunya. Jadi kedua-duanya itu adalah putra putri terbaik. Jadi untuk Golkar mempunyai aset putra putri yang terbaik. Matnor Ali berharap pemilu kada nanti seberataan partai politik akan berjalan dinamis wan mendapatkan pemimpin yang diidamkan warga kota Seribu Sungai.